Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kita. Belajar hari ini, sukses hari esok. Oke, kali ini kita akan belajar energi potensial. Apa sih itu energi potensial? Nah, jadi yang kita ketahui bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Sementara itu, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda berdasarkan tinggi atau rendah kedudukannya. Jadi tergantung terhadap perubahan ataupun perbedaan ketinggiannya. Oke, kita akan masuk ke rumus energi potensial. Rumus energi potensial adalah EP sebagai energi potensial sama dengan perkalian atau berbanding lurus antara massa, percepatan gravitasi, dan juga ketinggiannya. Nah, jadi besar kecilnya energi potensial ditentukan oleh massa dan juga ketinggian. Dalam pengertian lain, energi potensial adalah energi di suatu benda yang muncul akibat posisi atau tempat kedudukan benda tersebut. Nah, ini untuk keterangannya teman-teman semuanya. EP itu merupakan energi potensial dengan satuannya joule. Lalu untuk massa, satuan standarnya adalah kilogram. Lalu untuk percepatan gravitasi adalah meter persegi kuadrat. Dan untuk ketinggiannya dengan satuan meter. Oke, kita akan mencoba untuk penafsiran dari rumusnya. Dari kita ketahui bahwa energi potensial itu berbanding lurus dengan besar massanya. Nah, kita akan anggap ada dua bola. Yang pertama adalah bola voli. Oke, dan yang kedua itu ada bola bowling. Nah, ini akan kalau kita bayangkan, kita lepaskan atau terjun bebas antara dua bola ini dengan ketinggian yang sama, maka kita akan merasakan kesakitan yang lebih besar ketika kita dihantam oleh bola bowling. Nah, kita ketahui bahwa ketinggiannya itu sama, namun karena masanya berbeda, sehingga dampak ataupun energi yang kita terima itu akan terasa lebih besar ketika kita mendapatkan energi dari bola bowling. Jadi dari hal ini kita ketahui bahwa massa dari benda itu mempengaruhi dari energi potensial. Nah, semakin besar massa bendanya, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Oke, untuk penafsiran keduanya kita akan memberikan contoh dengan dua bola yang sama, yaitu bola bowling. Nah, yang satunya dilemparkan atau terjun bebas dari ketinggian 5 meter dan yang satunya lagi diterjun bebaskan dari ketinggian 10 meter. Ini keduanya merupakan bola yang sama, spesifik dengan berat yang sama juga 5 kg. Namun, kita akan merasakan dampak yang lebih besar ataupun energi yang lebih besar ketika kita ditabrakkan oleh benda yang jatuhnya lebih tinggi. Nah, ini kedudukannya bola bowling dengan massa yang sama, tapi kita akan merasakan jika kita bayangkan di aplikasi dunia sehari-hari kita, bahwa kita akan merasakan lebih sakit ketika kita tertimpa dari bola bowling yang ketinggiannya itu dari 10 meter dibandingkan dari yang jatuhnya 5 meter. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa energi potensial berbanding lurus juga dengan besarnya perbedaan ketinggian. Semakin tinggi kedudukan bendanya, maka energi potensialnya juga akan semakin besar. Ini ya teman-teman, bahwa energi potensial itu berbanding lurus dengan massa dan juga ketinggian bendanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal dan juga pembahasannya. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah kelapa memiliki massa 2 kg dan berada pada ketinggian 20 meter dari permukaan bumi. Jika diketahui gravitasi bumi di tempat itu adalah 10 meter persegi kuadrat, berapa energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian tersebut? Oke, kita sudah ada ilustrasinya. Teman-teman bisa lihat, ini tingginya 20 meter dan berat kelapanya itu 2 kg ya teman-teman semuanya. Kita ketahui bahwa untuk massanya itu ada 2 kg, ketinggiannya itu 20 meter, dan percepatan gravitasinya itu 10 meter persegi kuadrat. Dan ditanya berapakah energi potensialnya. Oke, kita ketahui bahwa rumus dari energi potensial itu adalah massa dikali gravitasi dan dikali dengan ketinggiannya. Kita substitusikan angkanya, 2 kg dikalikan dengan 20 meter persegi kuadrat dan 10 meter, dan didapatkanlah energi potensialnya itu sebesar 400 joule. Mudah bukan? Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke soal berikutnya.
soal nomor 2. Sebuah benda bermassa 5 kg memiliki energi potensial sebesar 10.000 Joule. Memiliki energi potensial sebesar 1000 Joule pada ketinggian tertentu. Nah, jika gravitasi tempat itu adalah 10 meter persegi kuadrat, berapakah perkiraan ketinggian benda tersebut dari permukaan bumi? Nah, jika tadi ditanyakan adalah energi potensialnya, sekarang yang ditanyakan adalah ketinggian dari benda tersebut. Oke, kita ketahui bahwa massa bendanya 5 kg, gravitasi di tempat tersebut 10 meter persegi kuadrat, dan energi potensialnya adalah 1000 Joule. Dan ditanya ketinggian dari benda tersebut. Nah, kita ketahui bahwa formula ataupun rumus dari energi potensial adalah massa dikali gravitasi dikali dengan H. Jadi dari rumus ini kita bisa merekayasanya sehingga nanti kita dapat mengetahui nilai dari H-nya. Untuk lebih mudahnya, langsung saja kita substitusi angkanya. Energi potensialnya bernilai 1000, masanya 5 kg, gravitasinya 10 meter persegi kuadrat, dan H-nya masih kita simbolkan dengan huruf H. Lalu kita rekayasa, jadinya 1000 itu dibagi dengan 5 kg dikali 10 meter persegi kuadrat. Jadi H sama dengan EP per M dikali G ya teman-teman. Didapatkanlah hasilnya itu 20 meter. Jadi ketinggian dari benda tersebut dengan energi potensial 1000 Joule adalah 20 meter dari permukaan bumi. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Jika diketahui energi potensial benda pada ketinggian 2 meter sebesar 7000 Joule, berapakah perkiraan massa benda jika diketahui percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter persegi kuadrat? Jadi kita ketahui bahwa ketinggiannya 2 meter, gravitasi tempat tersebut 10 meter persegi kuadrat, dan energi potensialnya sebesar 7000 Joule, dan kita akan mengetahui berapa massa dari benda tersebut. Seperti soal sebelumnya, kita mengetahui formula dari energi potensial adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggiannya. Kita substitusikan terlebih dahulu untuk formulanya sebelum nanti kita rekayasa dari formulanya. 7000 untuk nilai EP-nya, lalu untuk massanya kita simpan dulu, kita variabelkan sebagai M. Dan ini formulanya kita jadikan M sama dengan EP dibagi gravitasi dikali ketinggian. Jadi 7000 dibagi 10 dikali 2. Dan kita dapatkan hasilnya 350 kg. Oke, mudah kan teman-teman semuanya? Ini adalah beberapa variasi soal-soal yang berkaitan dengan energi potensial ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat ya. Sebuah bola besi dengan massa 5 kg diletakkan di ketinggian 10 meter dari permukaan tanah. Berapakah energi potensial gravitasi yang dimiliki bola besi tersebut? Apabila diketahui gravitasinya 9,8 meter persegi kuadrat. Oke teman-temannya, ini seperti soal nomor 1 ya. Silakan teman-teman isi. Nanti tuliskan jawabannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, yang semangat ya belajarnya ya. Jangan lupa untuk terus latih biar lebih terbiasa dalam mengerjakan soal-soal terkait energi potensial ini. Oke, kita akan memberikan tugas dan latihan. Ada beberapa soal. Soal pertama, sebuah kelapa memiliki massa 1,2 kg dan berada pada ketinggian 15 meter dari permukaan bumi. Jika diketahui gravitasi bumi di tempat tersebut adalah 10 meter persegi kuadrat, maka teman-teman diminta untuk menentukan yang poin A, berapa energi potensial yang dimiliki kelapa pada ketinggian tersebut, dan pada poin B, berapa energi potensial jika kelapa jatuh pada ketinggian 10 meter. Jadi ini ketinggian kelapanya udah di 10 meter dari permukaan bumi ya teman-teman ya. Dan di soal kedua, sebuah benda bermassa 1,5 kg memiliki energi potensial sebesar 600 Joule pada ketinggian tertentu. Jika gravitasi di tempat itu adalah 10 meter persegi kuadrat, maka tentukan pada poin A, teman-teman diminta berapakah perkiraan ketinggian benda tersebut dari permukaan bumi. Jadi ini teman-teman menentukan ketinggiannya ya. Dan di poin B, berapakah energi potensialnya jika ketinggian benda 2 kali dari ketinggian sebelumnya. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan jawaban dari poin A, teman-teman kalikan 2 ya. Nah, berapa energi potensialnya setelah dikalikan 2 untuk ketinggiannya tersebut. Dan pada poin C, pada ketinggian berapa energi potensialnya bernilai 0 ya. Jadi teman-teman ini melatih analisa berpikirnya ya teman-teman ya. Dan soalan terakhir, di soal nomor 3, suatu benda bermassa 500 gram
pada ketinggian XM. Hitunglah yang pertama energi potensial jika ketinggiannya menjadi setengah semula dan energi potensialnya jika masanya menjadi 3 kali semua. Oke teman-teman semuanya, ini juga diminta ketelitian terhadap satuan dari besarannya ya. Oke teman-teman semuanya, ingat ya, setiap langkah kecil dalam pembelajaran adalah langkah besar menuju kesuksesan. Oke, semangat terus belajar, pantang menyerah. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video berikutnya.